Oke, halo semua, jumpa lagi dengan aku Rizky dan ini dia guys HP 1 jutaan terbaru dari Poco. Nah, HP ini tuh punya baterai yang jumbo, layarnya udah 120 Hz dan punya chipset yang powerful di kelas harganya. Oke, ini adalah Poco C71 yang baru aja dirilis oleh Poco dan Poco C71 ini merupakan kembaran persis dari Redmi A5. Cuman Poco tentu saja memiliki harga yang jauh lebih murah dari Redmi A5. Oh ya, kemarin aku dapat HP ini di toko oren dan aku beli sendiri ya guys, bukan endorse. Oke teman-teman, dan di sini aku mendapatkan harga di Rp1.051.000 dari official store-nya HP Poco. Nah, tampilan boxnya seperti ini ya, warnanya orange dan ini identik banget dengan HP Poco. Di sini ada tulisan Poco C71, kemudian di atasnya di sini ada keterangan memori yang dipakai di HP ini. Nah, di sini dituliskan 8 GB RAM dan 128 GB penyimpanan internal. Oh ya, perlu teman-teman garis bawahi kalau RAM-nya ini yang aslinya tuh 4 GB dan ditambah lagi dengan 4 GB RAM virtual. Jadinya ditulisnya di sini 8 GB. Kemudian di sampingnya ada Poco C71 dan di belakang di sini ada beberapa selling point dari HP ini. Di sini ada powerful octa-core, kemudian layar 6,88 inch, 32 megapiksel AI kamera, baterainya 5200 mAh, gokil, ini gede banget baterainya. Kemudian ada power by 15 watt fast charging dan ada fingerprint di samping HP. Oke, langsung aja kita buka HP-nya. Nah, untuk bukaan boxnya ini ke samping seperti ini ya guys. Beda dengan HP-HP yang harganya 2 juta ke atas, yang bukaannya tuh ditarik ke atas ya. Kalau HP yang murah ini bukaannya ke samping seperti ini. Nah, pertama kita mendapatkan HP-nya Poco C71 dan kita taruh dulu HP-nya. Kita lihat apa aja yang kita dapatkan di isi boxnya. Oke, di sini ada seperti ini dan ini merupakan chargernya teman-teman. Jadi chargernya tuh masukin di samping sini ya, dia cukup tersembunyi untuk letaknya. Oke, di sini kita mendapatkan kepala charger 15 watt dan untuk chargernya ini Type A to Type C. Untuk kabelnya ini dalamnya masih berwarna putih ya guys, Type A to Type C, belum berwarna orange. Biasanya kalau kabelnya itu berwarna orange, dia udah support turbo fast charging. Oke, berikutnya kita mendapatkan pembatas buku, ada tulisan pokoknya beraksi. Di sini ada tulisan Poco juga. Berikutnya kita mendapatkan stiker pokoknya beraksi, ada stiker Poco warna orange dan warna hitam juga. Lanjut, di sini kita juga mendapatkan manual book dan buku garansi dari Poco. Oke, dan terakhir kita mendapatkan ini merupakan casing bening yang dimana bisa kita pakai ya di HP Poco kita. Dan untuk dalamnya ini cukup kasar teman-teman. Kalau aku sentuh seperti ini, dia cukup kasar ya. Apakah ini nggak apa-apa di backdoor HP kita? Ya, nanti kita lihat ya untuk pemakaian jangka panjangnya. Oh ya, ada satu yang ketinggalan yaitu tusuk kartu. Yap, kita mendapatkan satu tusuk kartu untuk Poco kita. Oke, teman-teman, lanjut kita lihat di HP-nya. Dan di sini aku pilih yang varian warna titanium gold ya. Warnanya ini asli cakep banget. Untuk desain Poco C71 lumayan mewah guys. Backdoornya menggunakan desain two-tone seperti ini. Dan ini desainnya tuh mirip-mirip seperti desain Poco M7 Pro 5G ku yang menggunakan desain two-tone. Bentar, aku ambil dulu. Dan seperti ini guys, warnanya sama-sama yang titanium gold. Dan di sini si M7 Pro 5G dia juga menggunakan desain two-tone. Mungkin desain seperti ini lagi ngetren ya untuk saat ini. Oke, ini lumayan cakep dan lumayan mewah. Dan di sini kalau kita lihat secara detail, dia tuh ada motif garis-garisnya dan bisa memantulkan cahaya. Berikutnya kalau kita lihat desain di kameranya, ini juga lumayan mewah. Dan untuk desain kameranya ini benar-benar mirip banget dengan Redmi A5. Di sampingnya di sini dikasih frame dengan finishing gold. Ini bikin kesan mewah si desain Poco C71 ini. Berikutnya di sisi kanan di sini ada tombol power yang jadi satu dengan sensor fingerprint, kemudian ada volume up dan juga volume down. Kemudian di bagian atas di sini ada satu speaker aja dan di bagian kiri di sini cuman ada slot SIM card. Berikutnya di bawah di sini ada jack audio 3,5 mm, kemudian ada USB Type-C dan ada satu mikrofon. Oke, lanjut kita lihat untuk SIM cardnya dia pakai tipe apa. Oke.
Kita tarik dulu teman-teman. Yap, dan di sini Poco C71 menggunakan tipe dual nano SIM dan satu micro SD. Jadi slotnya tuh ada 3 ya guys. Jadi buat teman-teman yang kurang dengan penyimpanan 128 GB bawaan dari Poco C71, kita bisa menambahkan external memory card ya di Poco C71 kita. Oke, dan lanjut kita lihat untuk desain layarnya. Oke, sip, dan begini tampilan Poco C71. Oke, di sini aku udah melakukan beberapa settingan, aku ganti wallpaper dan aku udah install beberapa aplikasi pengetesan Poco C71 ini. Nah, pertama kita lihat dulu untuk layarnya. Untuk layarnya di sini bezelnya lumayan tebal, teman-teman, terutama bezel yang ada di bagian bawah. Kemudian untuk desain kameranya dia menggunakan model water drop dan layar HP ini punya lebar 6,88 inch dengan resolusi HD aja ya, belum Full HD. Yap, dia cuman 1640 kali 720 pixel aja. Kemudian untuk kerapatan pixelnya ada di 260 ppi dan kecerahan layarnya maksimalnya itu di 450 nits. Dan ini standar banget ya guys, nggak tinggi-tinggi amat. Jadi kalau kita pakai di luar ruangan, layar HP ini sepertinya kurang terang. Nah, yang menjadi keunggulan dari layar HP ini yaitu di refresh rate-nya. Yap, refresh rate-nya tuh bisa di 120 Hz. Kita coba lihat di menu settingan. Kita bisa ke setting, kemudian ke layar, kemudian kita lihat di rasio penyegaran layar. Oke, di sini ada dua pilihan, ada 60 Hz dan ada 120 Hz. Jadi kita bisa kunci untuk kecerahan layarnya di 120 Hz agar halus ya saat kita pakai untuk scroll-scroll seperti ini. Nah, berikutnya kita cek dulu untuk fingerprint-nya. Aku udah setting juga untuk fingerprint-nya. Oke, kita cek dan seperti ini dia cukup cepat dan cukup akurat ya guys untuk sensor fingerprint di Poco C71 ini. Nah, di sini kalau teman-teman ingin ngetes fingerprint-nya, pastikan jari teman-teman itu tidak basah ya agar bisa berfungsi dengan baik. Yep. Di sini udah kita cobain beberapa kali dan dia berfungsi dengan cukup responsif. Oke, lanjut kita lihat di operating system yang dipakai Poco C71 ini. Nah, di sini untuk icon aplikasinya dia identik banget dengan HyperOS, tapi teman-teman pasti udah ngira kalau HP ini nggak pakai HyperOS karena tadi saat kita lihat di menu setting tampilannya beda banget ya. Oke, kita lihat di menu setting, kita lihat di tentang telepon ya, dan tampilan settingnya ini udah beda banget. Dia jelas ya pakai Android Go Edition. Oke, kita masuk ke menu setting dan HP ini pakai Android Go Edition dengan versi Android 15. Ya, walaupun ini cuma menggunakan Android Go Edition, tapi dia udah menggunakan base Android yang terbaru yaitu Android 15. Kemudian di sini untuk RAM-nya ada informasi RAM-nya cuma pakai 4 GB seperti yang ada di boxnya tadi. Nah, satu keunggulan dari Android Go Edition yaitu performanya yang enteng ya guys. Jadi saat kita pakai untuk pindah-pindah aplikasi dia cukup enteng. Cuman kekurangannya yaitu untuk fitur-fiturnya itu minim banget ya di Android Go Edition ini. Nah, nanti untuk fitur-fitur akan kita bahas ya di video lain. Karena kalau kita bahas di sini nanti akan cukup panjang ya durasi videonya. Berikutnya kita lihat untuk spesifikasi dari HP ini. Nah, kita lihat dari device info HW. Oke, pertama kita lihat di SoC-nya. HP ini pakai SoC Uni SoC T7250. Di sini ditulisnya Tiger T615 dengan proses manufaktur 12 nanometer. Berikutnya HP ini pakai RAM 4128 GB dan RAM-nya pakai tipe LPDDR4X. Kemudian untuk penyimpanan internalnya sayangnya masih pakai eMMC versi 5.1. Untuk RAM-nya di sini free ada di 2 GB-an ya. RAM yang terpakai itu sekitar 1 GB 700 MB-an. Jadi masih lumayan lega guys untuk kebutuhan-kebutuhan ringan. Oke, kemudian untuk layarnya di sini ya dia cuman HD aja 1640 kali 720 dengan refresh rate-nya di sini tertulisnya 90 Hz aja sih guys. Cuman tadi kita cek di setting refresh rate-nya bisa 120 Hz. Oke, di sini kita juga bisa menambahkan memori internal guys atau RAM virtual ya. Kita bisa masuk di sini ada fitur penambah memori. Jadi kita bisa tambahin memorinya 1 GB, 2 GB atau 4 GB. Jadi total RAM-nya nanti bisa 8 GB seperti yang dituliskan pada box HP ini.
Oke, dan di sini aku udah melakukan pengetesan. Pertama kita tes dengan Antutu Benchmark dan HP ini mendapatkan skor 268.000. Yap, ini skornya nggak tinggi-tinggi banget ya guys. Kemudian aku juga install sensor box. Kita lihat sensornya apa aja yang aktif di Poco C71 ini. Oke, di sini untuk sensor akselerometer aktif, sensor cahaya, sensor orientasi, kemudian sensor jarak dekat, sensor suara, dan sensor magnet juga aktif di Poco C71 ini guys. Jadi HP ini bisa ya dipakai untuk ojol karena di sini udah tersedia sensor magnet, jadi untuk maps-nya itu lumayan akurat. Oke, berikutnya kita lihat untuk kamera HP ini. Nah, di sini untuk kamera utamanya dia ada dua lensa ya guys. Cuman yang aktif sebenarnya ini cuman satu lensa aja dengan resolusi 32 megapiksel ya untuk lensa utamanya. Kemudian untuk lensa yang kedua ini ditulisnya itu cuman lensa pendukung aja, dan di kamera depannya ini memiliki resolusi 8 megapiksel. Nah, untuk perekaman videonya dia bisa di 1080 30 fps, dan untuk interface kameranya seperti ini. Nah, ini benar-benar simple banget ya guys, interface kamera Poco C71 ini. Untuk kamera utamanya di sini ada pilihan lensa 1 kali, kemudian ada lensa 2 kali. Kemudian untuk fitur lainnya kita lihat. Oke, di sini ada fitur watermark, kemudian timer, raspek ASIO, dan ada fitur HDR juga yang bisa kita aktifin, kemudian ada fitur setelan. Berikutnya ada mode potret atau untuk bokeh-bokehan, kemudian ada foto malam hari yang ada lensa 1 kali 2 kali. Ada fitur selang waktu, dan untuk videonya bisa kita lihat untuk resolusinya di sini cuman mentok di 1080 30 fps, atau kita bisa rekam di HD 30 fps aja. Ada fitur Ultra HD juga yang bisa kita pakai. Oke, kita lihat untuk kamera depannya, dan kurang lebih sama sih untuk fiturnya. Di sini ada tambahan satu fitur, yaitu fitur filter. Jadi kita bisa menambahkan filter percantik, dan ada juga filternya yang bisa kita pakai di Poco C71 ini guys. Oke teman-teman, ini adalah hasil perekaman video dari Poco C71, dan di sini aku rekam di resolusi 1080 30 fps. Aku pegang dengan dua tangan. Untuk stabilizernya seperti ini. Kalau aku lihat di layar, ini stabilizernya memang kurang ya teman-teman. Goyang-goyang banget untuk stabilizernya. Kemudian untuk warna masih oke ya, masih saturasi masih oke, kemudian detail juga terlihat cukup lah untuk sekedar bikin story WhatsApp. Oke, karena HP ini cuma punya mikrofon satu aja di bagian kanan, jadi pastikan ini tidak tertutup tangan kalian ya saat melakukan shoot video atau bikin story. Oke, ini bagus sih ini untuk stabilizernya. Kita autofocusnya. Kita coba lagi fokus. Bentar. Ternyata masih gagal fokus juga teman-teman. Oke, dan seperti ini hasil video Poco C71. Kalau untuk cuman sekedar bikin story WhatsApp, menurutku ini masih cukup banget. Oke, berikutnya untuk baterai Poco C71 ini memiliki kapasitas 5200 mAh dan udah mendukung pengecasan 15 watt. Oh ya, di paket penjualannya tadi kita juga dibekali dengan charger 15 watt. Nah, berikutnya untuk speaker kita lihat ya guys, gimana kualitas speakernya.
Oke, untuk kualitas audionya ini standar aja ya guys, untuk volumenya lumayan kenceng ya, cuman untuk bassnya ini tipis banget, hampir nggak kerasa ya, untuk bass di Poco C71 ini. Kemudian yang paling aku sayangkan yaitu di desain atau penempatan dari speaker HP ini. Jadi speakernya itu ditaruh di atas dan di samping kiri, jadi kalau kita pakai untuk main game dan main gamenya seperti ini, jadi untuk speakernya ini pasti akan tertutup ya oleh tangan kita. Jadinya untuk suaranya pasti akan mendem. Mungkin untuk penempatannya ini bisa diperbaiki ya, atau ditaruh di samping kanan ini lebih bagus. Atau mungkin teman-teman bisa main gamenya itu posisinya seperti ini ya. Jadi untuk speakernya itu tidak tertutupi oleh tangan kita. Cuman aku biasanya kalau main game itu posisinya ya seperti ini guys. Ya, gimana guys pendapat kalian? Langsung aja tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, dan mungkin sampai sini dulu ya video unboxing Poco C71. Nanti untuk detailnya akan kita bahas lagi di video review HP ini. Oke, dan gimana guys pendapat kalian? Langsung aja tulis di kolom komentar. Like video ini kalau kamu suka, dislike aja kalau udah suka. Dan aku Rizky, sampai jumpa di video berikutnya.